Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, khususnya di pagi hari ini. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan kembali kajian bulanan kita yang kita membacakan, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana kita sudah menyampaikan hadis yang ke-27. Yang ini hadisnya sudah kita sampaikan sebagiannya, yang berisi tentang al-bir wal ithm, yaitu kebaikan dan dosa. Tentang kebaikan, alhamdulillah sudah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan hadis ini untuk penjelasan mengenai al-ithm, yaitu masalah dosa. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, mengingatkan kembali hadis yang sedang kita baca, yaitu hadis dari Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm, tentang kebaikan dan dosa. Faqal, maka Rasul menjawab, al birru husnul khuluq. Al bir, kebaikan itu adalah husnul khuluq, adalah kebaikan akhlak. Wal ithmu, dan ithmu dosa, ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang membuat dirimu atau membuat bimbang, ragu di dalam dadamu, dan kamu tidak suka ketika hal itu diketahui oleh manusia, dilihat ataupun diketahui oleh manusia. Itu namanya dosa. Kemudian ditambah dengan hadis yang lain, yaitu dari Wabisa bin Ma'bad, yang semakna dengan ini. Beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ma'bad atau Wabisa bin Ma'bad pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum dia menanyakan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan terlebih dahulu, faqal cita tas'alu anil birri wal ithm, apakah kamu kesini mau tanya tentang kebaikan dan dosa? Belum bertanya ini, belum bertanya. Rasul sudah penanya terlebih dahulu. Ini menunjukkan bagaimanakah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti di sini roh sak turuning winarah semuanya, itu enggak. Ya, kalau orang itu nanti dianggap dukun nanti. Ini adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Qultu, maka Wabisah bin Ma'bad mengatakan, na'am. Maka Rasul mengatakan, qal istafti qalbak, maka minta fatwalah kepada hatimu, tanyakanlah kepada hatimu. Tidak hanya sekedar ya sudah tanya kepada hati, tidak. Tapi penjelasannya adalah ketika bertanya kepada hati, dikatakan oleh beliau, albir matma'annat ilaihin nafs, kalau itu berupa kebaikan, itu akan membuat jiwa ini tenang. Watma'anna ilaihil qalb, dan hati juga tenang. Itulah yang namanya albir. Sebaliknya wal ithm, dosa itu adalah ma haka fi nafsi,
itu sesuatu yang meragukan jiwa. Mataraddada fi sadri, dan membuat bingung, bimbang terhadap di dada ini. Wa in aftakan nas wa aftauk, meskipun manusia itu memfatwakan, memberikan fatwa kepadamu. Ayol ikhwah azani wa azkullah. Bagian yang kita bacakan tentang masalah al-itsm, masalah dosa, maka dosa insya Allah kita tidak asing lagi apa itu dosa. Karena kalau kita sudah bicara kebaikan atau pahala, lawannya adalah dosa. Seseorang beraktivitas, para jamaah kita semuanya, ini ada dua peluang ini, dua kemungkinan ini, antara pahala dan dosa. Tentunya seorang yang dia itu berpikir untuk masa depannya, masa depan di akhirat bukan masa depan di dunia, dia akan senantiasa bagaimanakah segala aktivitasnya, segala amal perbuatannya itu bisa bernilai pahala. Karena kalau tidak bernilai pahala, bisa jadi nilainya dosa. Apakah di tengahnya dia beramal, tidak berpahala dan tidak berdosa? Mungkin. Ketika kapan itu? Ketika tidak ada niat. Ketika tidak ada niat. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sebenarnya tidak ada seorang itu melakukan suatu amalan tanpa niat. Pasti kalau dia melakukan sesuatu itu pasti punya niat. Justru susah, justru sulit kalau misalkan kita disuruh beramal tanpa niat, itu susah. Kalau seseorang itu melakukan amalan tanpa niat, itu namanya tidak sengaja. Nah, kalau namanya tidak sengaja, tidak ada niat, begitu loh. Ibaratnya kita sedang olahraga, ya, kemudian tangan kita gerakkan sambil kita jalan, tahu-tahu ada orang lewat kena tampar misalnya. Itu kita tidak niat untuk menampar, ya, itu tidak sengaja, itu tidak termasuk di sini. Maka ketika seorang menyengaja melakukan sesuatu, maka ada dua kemungkinan ini. Apakah dia mendapatkan pahala atau dosa? Maka jangan sampai kita itu ketika melakukan sesuatu itu tanpa adanya niat, tanpa adanya tujuan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau kita ingin mendapatkan namanya pahala, ya niatkan dengan baik. Dan jauhi yang namanya niat buruk yang mengakibatkan dosa. Ya ikhwah azani wa azkullah. Di dalam petikan hadis Rasulullah SAW bagian dosa ini, beliau mengatakan wal ismu ma haka fi sadrik. Yaitu dosa adalah sesuatu yang membuat dadamu itu ragu-ragu, dadamu itu bimbang. Wa karihta ayatali alainas, dan kamu tidak suka ketika itu dilihat manusia atau diketahui oleh manusia. Inilah dosa. Ayolah ikhwah azani wa azakullah. Hadis ini adalah hadis yang tidak secara umum ditujukan kepada seluruh manusia. Jadi ukuran bahwasanya ketika kita itu merasa ragu, merasa bimbang, tidak tenang di dalam diri kita, kemudian itu berarti dosa. Kalau tidak ragu, tidak bimbang, tidak gundah, berarti tidak dosa. Ini belum dikatakan langsung seperti itu. Kenapa? Karena hadis ini sebenarnya ditujukan kepada seorang muslim, seorang mukmin, bukan orang kafir. Kalau orang kafir jangan ditanya, mereka bisa jadi sebaliknya. Kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam Islam karena mereka bukan mukmin, itu malah mereka senang, mereka malah gembira. Jadi perbuatan dosa yang dia lakukan menggembirakan dia. Itulah hati orang kafir. Nah, ini tidak menjadi pembicaraan kita. Yang dikhawatirkan itu adalah ketika seorang mukmin, seorang muslim melakukan suatu dosa tapi tidak ada efeknya, tidak memiliki efek
di dalam jiwanya, di dalam dirinya. Maka hadis ini ditujukan kepada orang-orang muslim dan orang mukmin yang dia masih berada di atas kesucian jiwanya, atau bahasanya fitrah. Dia masih memiliki fitrah begitu. Ya, fitrahnya ini masih jalan, masih berfungsi. Ketika seorang itu masih memiliki fitrah, masih berjalan fitrahnya ini, maka dia meskipun tidak ada katakanlah niat untuk mengendalikan dirinya, akan otomatis. Maka ini ditujukan kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang masih memiliki fitrah. Ya meskipun bersihnya ini tidak dikatakan kemudian betul-betul bersih, artinya orang yang betul-betul tidak punya dosa, tidak. Tapi kalau kita masih memiliki fitrah, ketika yang kita lakukan itu keluar dari fitrah, ini dada terasa sesak. Ya, sering beberapa kali kita sampaikan, kalau orang berbuat salah itu biasanya neredek, ya, bergetar dadanya. Dan di sisi istilah para jamaah di sini adalah mahaka fisodrik, yang membuat dadamu itu bimbang. Di belakangnya dada ini apa? Hati apa jantung? Jantung. Nah, jantung sebenarnya. Yang membuat kita tidak tenang itu adalah yang berefek, yang memiliki efek adalah jantung. Pernah enggak kita merasa bagaimanakah merasakan hati kita gundah, hati kita tenang? Hati loh ya. Hati, maksudnya di dalam organ ini kan ada jantung, ada hati, kan begitu. Hakikatnya sebenarnya qalb. Ya, qalb itu sebenarnya hakikatnya adalah jantung. Sehingga ketika Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan", ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau itu baik, baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau itu rusak, rusaklah seluruh jasad. Ala wa yal qalb, itulah yang namanya qalb. Nah, qalb ini adalah aslinya jantung. Aslinya jantung, karena itulah yang berfungsi. Ketika kita melakukan perbuatan yang dosa begitu, yaitu tadi ndredeg atau bergetar. Yang bergetar itu hatinya apa jantungnya? Jantung pada jamaah, ya. Tapi dikarenakan sudah salah, kaprah lagi. Ya sudahlah, kita menerima esensinya, kalau bahasa kita esensinya saja. Hati tenang, hati tidak tenang itu arahnya sebenarnya jantung. Makanya di dalam lafaz, coba aja dilihat di dalam lafaz-lafaz terkait dengan ini, banyak itu terkait dengan qalb, itu hubungannya dengan dada ini. Jadi letaknya di dada, artinya jantung itu. Maka ini para jamaah, diri kita akan merasa ragu, merasa bimbang ketika kita melakukan sesuatu yang memang tidak benar. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, dan engkau tidak suka ketika yang kamu lakukan itu diketahui oleh manusia. Diketahui oleh manusia. Namanya kekurangan, namanya aib, ya, namanya celah, itu masa mau kita umbar? Hanya orang yang tidak normal saja mengumbar aibnya sendiri. Kalau orang normal, orang yang sehat, ya, sehat dalam arti adalah sehat jiwanya, itu tidak akan pernah dia mengumbar aibnya, karena dia malu, karena dia memiliki rasa malu itu. Adapun ketika orang yang dia itu meskipun muslim, mengaku mukmin, akan tetapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari Allah taala artinya jarang melakukan ketaatan atau sedikit melakukan ketaatan. Maka ini jangan dijadikan sebagai standar. Tidak bisa dijadikan sebagai standar. Dan ini yang terjadi para jamaah. Orang kalau dia sudah terbiasa melakukan perbuatan mungkar, perbuatan dosa,
itu sudah tidak lagi merasakan getaran jantungnya ketika berbuat itu. Kenapa? Sudah biasa, karena sudah terbiasa akan hal itu. Nah, ini berarti bisa jadi hatinya telah mati, jantungnya telah mati, nggak berdebar-debar lagi. Ini bukan menjadi standar. Sehingga ketika kita menukil hadis yang semacam ini, maka yang dimaksudkan adalah yaitu jiwa manusia atau hati-hati manusia yang mereka masih memiliki kebersihan hati atau masih memiliki fitrah. Bukan diarahkan kepada semua manusia atau semua kaum muslimin yang mereka kadang masih banyak melakukan hal-hal yang mungkar, sehingga mereka bisa menghukumi dirinya mereka sendiri. Ketika kita katakan bahwasanya itu tidak boleh, itu dosa, maka dia akan menjawab, loh, saya melakukan itu kok hati saya nggak berdebar ya, saya kok nggak gelisah ya, saya tenang-tenang saja. Ini bukannya nggak berdebar, nggak gelisah, sudah mati itu hatinya, naudzubillah, kada bisa merasakan lagi. Dan ini para jamaah, kita hendaklah tahu bahwasanya ketika seseorang melakukan suatu hal yang tidak benar, hal yang tidak benar ini berarti dia akan merasakan yang namanya getaran jiwanya. Seharusnya seperti itu. Kalau dia tidak merasakan getaran jiwa ketika melakukan kesalahan, nah ini harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Ada sebuah perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan perkataan ini yaitu di dalam riwayat yang hasan, di dalam banyak kitab disebutkan. Beliau mengatakan, ma ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, wa ma ra'ahul mu'minuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Yang artinya bahwasanya ma ra'ahul mu'minun, apa saja yang orang-orang mukmin melihatnya, apa saja yang dipandang oleh orang mukmin itu hasanan, itu baik, fahuwa indallah hasanun, maka itu baik di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus ditegaskan yang awal tadi para jamaah. Mukmin yang bagaimana yang dimaksud di dalam lafadz ini? Tidak hanya sekedar orang yang mengatakan dirinya mukmin atau mengatakan dirinya muslim. Karena tidak mungkin ketika seorang mukmin dia memandang itu baik bagi Allah, ternyata bagi Allah tidak baik, bagi mukmin baik. Nah, aneh. Maka yang salah Allahnya apa mukminnya? Ya mukminnya. Maka sebenarnya di sini mengandung maksud, ketika seorang mukmin memandang itu baik, itulah berarti yang diridhoi Allah Ta'ala. Kalau dia memandang tidak baik, berarti tidak diridhoi Allah Ta'ala. Karena dia sudah paham ini yang Allah ridhoi, ini yang Allah benci. Maka di lafaz berikutnya, wa mar'ahul mu'minun qabihan fa wa indallahi qabih. Maka apa saja yang dipandang buruk oleh kaum mukminin, maka itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidaklah berarti Allah mengikuti mukmin, mengikuti orang mukmin, tidak, mengikuti manusia, mengikuti hambanya, tidak. Tapi ketika seorang mukmin itu sudah benar keimanannya, benar sebagai seorang mukmin, maka dia akan bisa membedakan ini benar, ini salah, ini dosa, ini pahala. Maka ketika seorang mukmin ini memandang ini baik, berarti itu sudah tahu dia kalau itu adalah diridhoi Allah Ta'ala. Sesuatu yang baik itu adalah karena itu diperintah Allah Ta'ala, dia sudah tahu. Maka sejalan dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau ada seorang mukmin, seorang muslim, dia mengaku bahwasanya seorang muslim, tapi dia mengatakan bahwasanya ini menurut saya baik, menurut saya baik. Ini yang harus diberi catatan pada jamaah. Kata-kata menurut saya, mungkin, ya, menurut pendapat saya, ini harus dikembalikan kepada siapa yang mengatakan ini.
Siapa yang mengatakan ini? Betapa banyak sekarang itu orang-orang yang mereka yaitu belajar terkait dengan agama ini, yang sebelumnya mungkin dia tidak ada latar belakang ilmu-ilmu agama yang dasar, mungkin dari sisi jenjang katakanlah ilmu umum, akhirnya belajar agama, akhirnya dominasi ilmu umumnya, cara berpikir ilmu umumnya itu dimasukkan ke dalam berpikir masalah agama, sehingga kalau menurut dia itu masuk akal ya diterima, kalau enggak ya enggak diterima. Nah, ini tidak menjadi standar, tidak menjadi standar. Maka itu makna dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memandang baik ketika seorang mukmin itu memandang baik, artinya seorang mukmin ini sudah betul-betul faham bahwasanya perbuatan ini perbuatan yang diridhai Allah itu baik. Ini dibenci Allah berarti itu buruk. Orang mukminnya sudah paham. Dikatakan pula oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan terkait dengan dosa ini, dosa itu adalah perbuatan yang dengannya pelakunya layak mendapatkan celaan. Jadi yang namanya dosa itu sang pembuat dosa atau yang berbuat dosa layak untuk mendapatkan celaan. Nah, ini kita bisa jadikan indikasi para jamaah. Kalau ada orang melakukan dosa kemudian dia dicela oleh orang lain kok dia tidak terima, justru itu menunjukkan dia itu apa? Dia itu berarti melakukan dosa gitu loh, karena dicela orang. Tapi kalau orang dia melakukan dosa kemudian dicela, dia ngerti itu dosa, tidak akan dia membela. Dia bisa jadi malah bersyukur kepada Allah Ta'ala, kepada orang yang mencelanya, mengingatkan dirinya telah berbuat dosa. Nah, jadi ini kalau suatu saat kita dicela orang, jangan bingung untuk membalas. Antum itu begini, antum itu begini. Nah, jangan mikir orangnya dulu yang mengatakan begitu. Pikirkan yang dikatakan itu apa, lihat di dalam diri kita. Memang seperti itu atau tidak? Kalau memang ternyata dikatakan benar, bukan kita malah membalas memarahinya, kita mengatakan jazakallahu khairan, terima kasih atas celaannya, mengingatkan diri saya. Dan kalau sudah seperti itu nggak akan berlanjut. Kita tidak membahas yang mencela ya, meskipun mencela itu juga perbuatan yang tidak baik, tapi bagi diri kita itu adalah suatu masukan. Kalaupun yang disampaikan oleh orang lain kepada kita berupa celaan itu tidak ada pada diri kita, cukup bagi kita mengatakan alhamdulillah, yang dia sampaikan ternyata tidak ada pada diri saya. Ya sudah selesai, nggak perlu ditanggapi juga, nggak harus membela diri, nggak harus membela diri. Kemudian masih terkait dengan pembahasan dosa para jemaah, dikatakan oleh Al-Haythami rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dosa adalah suatu kata yang mencakup untuk setiap perbuatan buruk dan jelek, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi setiap perbuatan yang buruk atau yang jelek, besar maupun kecil, itu namanya dosa. Jadi tidak melihat besar kecilnya dosa, namanya sama, dosa. Sehingga kalau ada dibahas dalam pembahasan masalah dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil, yaitu tingkatan apa? Ya tingkatan seberapa parah atau seberapa amalan yang dilakukan. Kalau amalan dosanya besar, jadi dosa besar. Kalau kecil ya dosa kecil, tapi dua-duanya sama-sama dosa. Karena yang dilakukan oleh dua-duanya adalah sesuatu yang tidak diajarkan, sesuatu yang tidak disyariatkan, sesuatu yang menyimpang dari ajarannya Allah dan Rasulnya, itulah dosa, walaupun kecil. Sehingga kalau kita belajar atau bicara tentang masalah dosa besar, dosa kecil, maka dikatakan oleh siapa? Ibnu Abbas dan juga Umar bin Khattab, apa? La kabirata, atau mungkin la saghirata dulu. La saghirata, tidak ada dosa kecil ma'al israr, kalau dilakukan terus-menerus. Wala kabirata mal istighfar, tidak ada dosa besar ketika dibarengi dengan istighfar.
Ini boleh dibolak-balik mana yang. Jadi dikatakan bahwasanya dosa besar itu tidak akan pernah ada ketika setelah dia melakukan dosa besar langsung istighfar. Ya la kabirata ma'al istighfar. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil kecuali dia lakukan dengan bersamaan dia lakukan dengan terus-menerus. Namanya kecil dilakukan terus-menerus akhirnya jadi besar. Maka jangan kita mengkotak-kotak, ini kan dosa kecil aja nggak apa-apa. Nanti kalau melakukan ini juga gugur dosanya. Dan itu terjadi para jamaah. Kita waktu kuliah, teman anak itu ya anak-anak pondokan, anak-anak pondokan begitu. Kita ingatkan, antum itu ngomong yang hati-hati, itu dosa. Kan itu kan dosa kecil aja. Nanti kalau saya wudu kan gugur itu dosa-dosa, selesai. Nah, itu bahasanya keblinger kalau ini. Jadi punya ilmunya tapi menghukumi sendiri. Urusan dosa dan pahala bukan manusia, Allah yang menentukan. Ya, sehingga seperti itu memang orang ketika wudu itu fadilahnya, keutamaannya akan gugur dosa-dosanya. Itu memang benar fadilah semacam itu. Tapi apa kemudian dibuat semacam simpanan? Saya kalau wudu dapat bisa menggugurkan dosa sekian, berarti saya boleh melakukan dosa sekian. Enggak seperti itu. Ya. Maka itu orang-orang yang meremehkan, dan lebih tepatnya orang yang tidak paham bagaimanakah dia mendudukkan antara dosa ini meskipun dosa kecil. Itu dosa kecil seperti dosa besar apatah lagi. Ya, dosa besar apatah lagi, maka kita harus taubat. Kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, ada tanda untuk suatu dosa yang sebenarnya berujung kepada hadis yang kita bacakan. Ada dua tanda dari dosa ini. Tandanya apa dosa itu? Yang pertama yaitu di dalam petikan hadis, yaitu mahaka fi nafsik atau mahaka fi sadrik. Dosa itu tandanya adalah sesuatu yang membuat di dalam jiwa, di dalam dada kita itu tidak tenang, membuat kita bimbang, membuat kita ragu. Ini berarti tanda di dalam. Itu tanda yang berasal dari dalam jiwa. Perasaan kita itu tidak enak, gelisah, kemudian tidak nyaman, ya gundah gulana, kalau bahasa kita galau. Ya, kalau orang galau, orang sedang galau itu jangan-jangan ketika dia galau itu sedang melakukan dosa atau barusan melakukan dosa. Kenapa kamu galau? Ya soalnya tadi saya berbuat ini berbuat itu, kepikiran begitu. Ya, kepikiran. Kalau galaunya nggak bisa bayar utang gimana? Membayar utang nggak bisa, kemudian galau, itu gimana? Ya, ini tentunya beda ya. Artinya kan ini kita bicara tentang ketika dia melakukan amalan kemudian tidak tenang, itu adalah dosa. Ini tanda yang pertama, itu tanda yang ada di dalam jiwa, perasaan di dalam jiwa ini. Adapun yang kedua dilanjutkan hadis, yaitu wakarih ta'yatali alainas, yaitu engkau tidak suka ketika diketahui oleh manusia, berarti ini di luar jiwa kita. Kita malu, ya kita tidak suka ketika apa yang jadi kekurangan kita itu diketahui oleh manusia. Apa tandanya? Ya kalau kita misalkan tersebar isu atau tersebar berita tentang aib kita, bagaimana yang terjadi pada diri kita? Ya kita malu untuk ketemu orang. Ya karena apa ya? Karena kekurangan kita tersebar. Itulah tanda di luar. Tanda di luar jiwa kita. Maka dari itu azani wa azakullah,
ketika kita memiliki suatu kekurangan, memiliki suatu dosa, ya pasti kita tidak suka hal itu diketahui oleh manusia. Dan ingat, begitu juga ketika orang itu punya kekurangan. Begitu juga ketika orang lain punya kekurangan, jangan kita itu mudah-mudah untuk mencelanya, untuk menyebarkannya. Untuk menyebarkannya. Oh, kemarin anak dengar si fulan itu melakukan dosa ini, dosa ini. Kita ngomong kepada teman kita, akhirnya teman kita ngomong kepada yang lainnya. Begitu tersebar akhirnya. Jangan malah dijadikan bahan gunjingan, ngerasani, ngerumpi, ya apalagi namanya, ya pokoknya semacam itu. Ketika bertemu, berkumpul itu, gimana kabarnya si fulan? Oh dia begini, oh katanya dia begini dulu kemarin. Loh bener tak? Masa begitu? Ya, nah jadi bahan gunjingan. Ya maka ini semua orang tidak suka ketika digunjing, ketika dirasani. Arahkanlah kepada diri kita ketika kita yang menjadi korbannya, mau atau tidak, rela atau tidak. Ya, tentunya kita tidak rela ketika kekurangan kita itu diketahui oleh orang lain, apalagi digunjingkan, disebarkan, ya kita menjadi malu akhirnya, kan begitu. Itulah namanya dosa. Maka ketika seseorang itu melakukan satu dosa, dia pasti dirinya merasa tidak enak, jiwanya, dan dia berusaha untuk menutupi hal itu, sehingga supaya apa? Supaya tidak tersebar. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Kemudian di dalam lanjutan hadis yang bagian akhir tadi, di awal kita katakan bahwasanya standar atau ukurannya dosa dan tidaknya ini bukanlah ukuran pribadi manusia, tapi yang menjadi ukuran adalah kebersihan hati seseorang. Kalau orang itu hatinya bersih, maka dia akan sejalan dengan syariat Allah Ta'ala, akan sejalan dengan perintah Allah Ta'ala yang diperintahkan dikerjakan, akan sejalan dengan larangannya Allah Ta'ala yang dilarang ditinggalkan. Begitu juga perintah dan larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika dia mendapatkan yang namanya fatwa, maka di akhir hadis dikatakan wa in aftaka al muftun, atau ketika orang-orang itu berfatwa kepadamu, meskipun orang itu berfatwa kepadamu. Yang artinya apa? Artinya bahwasanya ketika ada suatu permasalahan yang kita lakukan, kita tahu itu tidak benar, kita itu nggak benar. Ini kok jiwa saya kok nggak tenang ya, dan saya malu kalau diketahui oleh manusia. Tapi ternyata ada yang memanfaatkan, tidak apa-apa, itu sudah biasa, ya. Orang juga seperti itu, nggak apa-apa, nggak apa-apanya artinya itu membiarkan, ya, membiarkan. Apalagi yang berfatwa adalah misalkan orang yang dia itu tidak kenal agama atau minim agamanya. Misalkan dia seorang, katakanlah tokoh, misalkan tokoh di masyarakat, misalkan demikian. Ya, apalagi sekarang ini para jamaah kita di bulan apa ini? Bulan Suroan. Itu kalau urusannya Suroan sudah berlalu sebenarnya kemarin. Di bulan yang Masehinya di bulan Juli mau Agustus, ya kan banyak acara di masyarakat. Nah, mereka itu mengeluarkan fatwa-fatwa itu, ya, fatwanya macam-macam mereka mengeluarkan. Apa fatwa mereka? Ya, fatwa mereka mengatakan nanti ada acara ini, ada acara itu, ada acara ini. Loh Pak, itu apa boleh di dalam agama? Tidak apa-apa, wong itu sudah menjadi kebiasaan kita. Ya, sudah menjadi kebiasaan kita. Islam itu luas, Islam itu luas, tidak sempit, ya, bahasa mereka demikian. Islam itu tidak kaku begitu. Apalagi mengatakan bahwa ini adalah apa bahasanya, nilai-nilai apa
Nilai-nilai yang ke dalam itu istilahnya apa lupa. Apa istilahnya? Kearifan lokal. Lupa. Kearifan lokal itu rusak sudah. Ya. Kearifan lokal. Padahal kalau mau kembali kepada istilah itu sendiri, kearifan lokal, ya, itu saja di lokalnya sendiri belum tentu arif, ya, belum tentu arif itu, ya. Kalau itu kearifan lokal hanya menurut sebagian orang, sebagian lain bisa jadi tidak memandang arif itu, ya. Maka dari itu, ini yang dimaksud di sini. Meskipun banyak fatwa yang memberikan fatwa kepadamu, kalau yang berfatwa bukan orang yang alim, bukan orang yang paham terhadap Al-Quran dan Sunnah, apalagi jelas orang yang jahil, ya, maka dosa tetap dosa begitu loh. Jangan cari tebeng loh. Ini kan karena difatwakan oleh tokoh ini sehingga gimana lagi? Ya, gimana lagi itu bukan berarti tidak dosa, tetap dosa kalau kita melakukannya. Jadi artinya di situ ketika kita terbentur pada suatu kondisi, ya, akhirnya kita terpaksa melakukannya, jangan sampai tenang. Itu tetap dosa begitu. Itu tetap suatu hal yang dosa. Kalau kita masih di dalam diri kita mengaku itu dosa, kita akan segera istighfar terus. Ya, kita mengakui saja artinya kita masih susah untuk terhindar dari hal demikian itu. Kita belum bisa lepas dari tekanan-tekanan kanan kiri kita. Aturan-aturan kan kita belum bisa lepas. Yang penting jangan sampai kemudian diri kita menganggap itu boleh. Menganggap itu boleh karena apa ya? Karena itu diminta begitu. Ya, kalau tidak diminta, kalau tidak memberikan nanti begini dan begitu. Nah, itu urusan yang kedua. Urusan yang pertama ini masalah dosa, tetap dosa. Ya, tetap yang namanya dosa. Jadi ada acara begini, acara begitu, jelas-jelas acara itu mengandung maksiat. Ya. Maka tidak boleh kita ridho, tidak boleh kita ridho. Makanya faktor atau langkah terakhir kita ketika ada kemungkaran apa? Fa'ilam yastati fabiqalbi, maka dengan hati. Wa dzalika ataful iman. Kalau tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, ya dengan hati. Nah. Ayo lehwa azani wa azakullah. Terkait dengan masalah dosa ini lagi, maka kita harus tundukkan, kita harus arahkan aturan-aturan itu kepada syariat, kepada syariat. Yang dianggap syariat ini dosa, yaitu dosa. Yang dianggap syariat ini berpahala, itu adalah pahala. Walaupun ada orang berfatwa yang sebaliknya, yang sebaliknya. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah. Namun sebaliknya ketika ada fatwa-fatwa yang memang muftinya, orang yang berfatwa ini adalah orang yang alim, orang yaitu punya dalil syar'i, punya Al-Qur'annya demikian, hadisnya itu demikian. Walaupun orang lain itu tidak suka, walaupun orang banyak itu tidak suka dengan fatwa ini, maka kita wajib mengambil fatwa ini. Mengambil fatwa ini karena apa? Sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Ya, jadi contoh kembali kepada itu. Misalkan di warga kita, di masyarakat kita ada acara begini dan begitu. Ya. Tokohnya memfatwakan nggak apa-apa, itu tidak masalah, itu karena termasuk kearifan lokal, termasuk kebiasaan kita sudah bertahun-tahun. Tapi ada fatwa yang dari syari tidak boleh karena ini termasuk dosa, ini maksiat dan lainnya. Maka ketika kita dibenci, tidak suka oleh orang lain, itu sudah risiko. Itu sudah risiko. Yang penting para jamaah, ketika kita dibenci orang itu jangan membalas dengan kebencian juga. Kadang-kadang yang jadi masalah itu. Ketika sudah dibenci oleh orang banyak, kita membalasnya juga dengan kebencian, ya masalahnya tambah besar. Masalahnya tambah besar. Makanya tadi fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu merubah dengan hati, ya sudah diam.
Ya, kita benci dengan hati kita. Tidak ada di situ kemudian balaslah atau kemudian apa gitu. Tidak ada. Sudah, kalau sudah benci ya sudah diam aja. Artinya diam di sini tidak kemudian kita membalas ini, mengatakan itu. Dilihat efeknya. Kalau memang kita tidak mampu untuk merubah dengan tangan dan dengan lisan dan diperkirakan efeknya tidak ada, ya dengan hati sudah. Ya dengan hati. Kalau memang kemudian dipaksa kita untuk ini dan itu, ya, kalau tidak nanti ancamannya begini dan begitu, ya sudah, kita tahu adalah tidak benar. Itu satu yang tidak benar. Ya, kita misalkan terpaksa melakukannya, terpaksa mengeluarkannya harta kita misalkan, ya istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya, tetap istighfar kepada Allah Ta'ala, ini tidak benar begitu loh. Tapi senyampang kita bisa menghindari, ya menghindari. Dengan cara yang baik, Mungkin ada semacam tips-tips atau kiat-kiat supaya bisa menyelesaikan masalah yang semacam itu. Ayo lehwah azani wa azakullah. Di antara contoh lainnya di dalam syariat, bahwasanya banyak sekali di dalam syariat ini yaitu rukhsah, keringanan-keringanan, yang dimana keringanan ini oleh orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak punya ilmu, dianggap sesuatu yang yang tidak baik, tidak disukai. Contoh misalkan di dalam syarat ini kita ketika safar itu ada keringanan. Ketika safar itu kita misalkan sholatnya dikosor, ya, sholatnya dikosor atau dijamak. Kemudian ketika kita safar tidak puasa juga tidak apa-apa, ya. Maka orang-orang yang awam tidak paham tentang syariat, dia mengatakan, wong safar sini ke mana, katakanlah misalkan ke Jawa Tengah, itu kan berapa jam sih sekarang, kenapa kok tidak puasa? Kan lebih baik puasa. Jadi menurut dia itu dia tidak suka kalau misalkan ada orang tidak puasa dikarenakan safar itu. Padahal ini keringanan. Ya, meskipun itu pilihan, mau kalau kuat ya silahkan, kalau tidak kuat ataupun kuat tapi pilih rukhsah ya silahkan, sebenarnya tidak ada yang dicela di situ. Maka orang awam bisa jadi mengatakan tidak suka, ya harus puasalah sini sana aja. Berarti kan menghilangkan syariatnya ini. Nah, ini fatwa-fatwa yang kalau saya syariat jadi diikuti. Kemudian pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yang dimana saat itu Rasulullah SAW mau melaksanakan haji dicegah, dilarang oleh orang-orang Quraisy, ya, yaitu ketika terjadi di Hudaybiyah. Maka muncullah perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW tidak boleh melakukan haji. Akhirnya Rasul mengganti umroh saja. Nanti umroh saja. Para sahabat ya gelo itu. Kecewa, para sahabat kecewa, sudah niat untuk haji ternyata enggak jadi. Ya. Maka Rasul ketika memerintahkan mereka untuk katakanlah tahallul, enggak jadi haji itu, jadi umroh saja. Itu mereka juga dengan berat hati melakukannya. Berarti untuk melakukannya. Yang pada akhirnya Rasul juga kemudian sedih. Gimana ini kok sahabat-sahabatku tidak biasanya apa yang saya sampaikan biasanya langsung diikuti kok tidak. Maka ada salah seorang istri Rasulullah SAW memberikan yaitu solusi. Ini Masya Allah, ketika seorang suami sedang gundah, seharusnya istri ini bisa memberikan yaitu hiburan, bukan malah menambah bebannya, bukan malah dimarah-marahi, tidak disalah-salahkan, tidak. Maka salah seorang istri beliau mengatakan, sudah wahai suamiku, keluarlah engkau, kemudian engkau tahallul biar dilihat oleh manusia yang lain. Jadi dengan perbuatan langsung. Akhirnya dilakukanlah hal itu, akhirnya semuanya mengikuti. Ya selesai masalah. Nah ini kan satu artinya tidak suka, kekecewaan itu ada, wajar gitu loh. Karena sudah niat untuk haji ternyata nggak jadi. Maka ketundukan kepada Rasulullah SAW adalah ketundukan yang mutlak. Karena di dalam ayat Allah Ta'ala disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin
wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki wala mu'minatin ataupun perempuan idza qadallahu wa rasuluh, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan amron, suatu perkara, suatu keputusan, suatu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka dia punya pilihan, dia memberikan pilihan yang lain tentang urusan mereka. Artinya nggak layak berarti nggak boleh. Kalau sudah Allah tetapkan ini, Rasul tetapkan ini, sami'na wa ata'na, dilakukan. Nggak bisa, bahasa kasarannya nggak layak kalau untuk nego-nego lagi. Ya, masa nggak kepini, masa ini nggak boleh, enggak. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Maka siapa yang dia mencari-cari untuk menego, ya untuk tidak taat, wa may ya'sillah, siapa bermaksiat kepada Allah wa Rasulullah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan sesatan yang nyata. Maka di sini kunci para jamaah, ketika seseorang itu melakukan satu amalan, maka hendaklah amalan itu senantiasa dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya asy-syari', yang menjadi atau yang membuat syariat ini. Meskipun kadang berat, meskipun kadang tidak suka, tapi kalau sudah syariat demikian ya diikuti. Karena keberatan kita, ketidaksukaan kita itu dikarenakan apa? Dikarenakan memang kita masih memiliki hawa nafsu. Masih memiliki hawa nafsu sehingga kita berat. Dan hawa nafsu itulah yang mendorong kita untuk menolak, yaitu melalui syaitan. Kalau kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, ringan untuk bisa melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya ini. Maka sudah pantas seorang mukmin itu dia senantiasa menerima perintah Allah dan Rasulnya, dan dia harus ridho. Maka dalam ayat lainnya dalam surat An-Nisa juga, An-Nisa ya, tadi Al-Ahzab, An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah berfirman, fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, maka demi Allah, la yu'minun, tidaklah mereka beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, menjadikan engkau sebagai hakim, fima syajara bainahum, terhadap perkara yang mereka perselisihkan, summa la yajidu fi anfusihim, tidak ada di dalam jiwa-jiwa mereka, dalam diri mereka harajan, rasa berat hati. Berat hati dari apa? Mimma qadaita, dari yang engkau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan menerima dengan sepenuh hati. Maka kalau orang bisa melakukan ini para jamaah, itulah yang akan didapatkan pahala. Maka sebaliknya kalau dia tidak bisa melakukan ini, berarti mendapatkan dosa. Ya, pahala dan dosa itu sangat dekat. Nah, sangat dekat. Siapa melakukan amalan baik, bagus, dapat pahala. Ya, amalannya tidak baik, dapat dosa. Selanjutnya ya ikhwah azani wa azakumullah. Di dalam awal hadis dikatakan terkait dengan masalah istafti qalbak, meminta fatwa kepada hati. Ya, mintalah fatwa kepada hatimu. Maka ini juga sebagaimana di awal kita katakan, bahwasanya hati manusia itu tentunya berbeda-beda. Dalam arti kemampuan keilmuannya juga berbeda-beda. Maka fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh hati kita masing-masing itu sesuai dengan kadar keimanan, sesuai dengan kadar keimanan kita. Maka di sini ketika ada sesuatu yang sudah jelas, maka kemudian jangan mempertentangkan dengan hati kita. Yang artinya bahwa ini sudah jelas dari apa? Dari syariat, misalkan ada dalil ini, dalil itu. Kalau hati kita ternyata kok yang salah bukan syariatnya, hati kita yang belum bisa menerima. Nah, kalau begitu jangan minta fatwa kepada hati. Nanti pasti menentang.
Yang dimaksud meminta fatwa pada hati ini adalah ketika kapan? Yaitu ketika memang tidak ada dalil yang jelas, tidak ada aturan yang jelas, kemudian ada orang yang memberikan pengaruh-pengaruh atau masukan-masukan yang tidak benar. Tidak benar. Ketika dia memberikan masukan tidak benar itu, hati kita kok terasanya enggak enak ya, enggak nyaman. Ini rasanya kok enggak benar ya. Nah, itulah maksud di dalam hadis ini. Minta fatwa pada hati itu ketika di dalam hal-hal yang itu tidak ada keterangan langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah pasti harus kita terima. Kalau tidak terima berarti hati kita yang bermasalah. Tapi kalau ada sesuatu yang itu tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kembali pada hati artinya fitrah yang kita sampaikan di awal tadi itu. Selama fitrah itu masih murni atau masih terjaga, dia akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga ketika kita minta fatwa pada hati, sejatinya itu akan bisa membuat ketenangan. Membuat ketenangan. Maka ketika ada perkara-perkara yang istilahnya tidak jelas, perkara yang syubhat, ya, hendaklah kita itu meminta fatwa kepada orang-orang atau kepada katakanlah dalil-dalil yang ada yang bisa memberitahukan kepada kita sesuatu yang tidak jelas. Namun yang kita cari pula adalah orang-orang yang memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu. Ketika tidak kita dapatkan dalam kondisi khusus, misalkan kita sedang jauh dari ahlul ilm untuk bertanya, maka tanyakanlah pada hati kita, ini kira-kira benar apakah tidak. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu yang ada di sekitar kita tidak benar, hati kita ini berarti biasanya tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Nah, itu berarti nanti bisa jadi munculnya memang dosa. Ya. Tapi sekali lagi ini bukan kepada semua orang, tapi memang yang masih memiliki hati yang bersih atau fitrahnya itu masih terjaga. Jadi tidak semena-mena sedikit-sedikit ya sudah minta fatwa saja kepada hatimu, benar apa tidak. Ya nanti susah kalau begitu. Karena hati manusia satu dan ini berbeda-beda. Ayo lehwah azani waskullah. Ada suatu sabda Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan sebelumnya, maka kita ingatkan di sini dalam hadis yang ada di dalam hadis yang sahih dari At-Tirmidzi, yaitu beliau bersabda, inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Sesungguhnya as-sidq, kejujuran itu akan mendatangkan kenyamanan, ketentraman, ketenangan. Wal kadhiba ribatun, adapun dosa, adapun kadhib, kedustaan, itu adalah ribatun yang meragukan. Ya, kedustaan adalah sesuatu yang meragukan sehingga menimbulkan dosa. Jadi, namanya ragu-ragu itu namanya dosa, seperti di awal dikatakan mahaka fi sodrik, sesuatu yang membuat dada ini tidak tenang, ragu-ragu, bimbang, maka itulah yang namanya dosa. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Sebelum kita sampaikan tentang kesimpulan faidah dari materi sebelumnya itu tentang pahala dan dosa, maka akan kita tambahkan supaya kita lebih memahami terkait dengan dosa ini. Artinya kita nanti waspada, kita nanti hati-hati dari dosa ini. Apa saja yang menjadi efek, menjadi dampak buruknya dosa, ya, dampak buruknya dosa itu apa saja. Ayo lehwah azani wa azakullah. Ketika seseorang itu melakukan dosa, maka pasti akan memiliki yang namanya dampak buruk atau efek. Kita akan sampaikan secara poin-poin apa saja efek-efek atau dampak buruk dari dosa ini. Yang pertama, ketika seorang melakukan dosa, maka dia akan terhalang dari ilmu. Dia akan terhalang dari namanya ilmu. Kenapa?
Karena al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Adapun adzanbu adzulm. Adapun dosa adalah kegelapan. Berdasarkan ayat Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 122. Surat Al-An'am 122 Allah berfirman, "Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bi finnas kama mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Yang artinya bahwasanya awaman kana maitan, apakah orang yang maitan yang mati, fa ahyainahu kemudian kami hidupkan, wa ja'alna lahu nura dan kami berikan kepadanya nur, kepada cahaya. Jadi asalnya mati dihidupkan, kemudian diberikan cahaya. Yamsi fi finnas, yang dia itu berjalan di tengah-tengah manusia. Yang kita dulu sebelumnya kan tidak ada, kemudian Allah berikan kehidupan kita, dia berikan nur, kita berada di tengah-tengah manusia ini. Apakah itu sama kaman masalu fid dzulumat? Apakah itu serupa dengan orang yang keadaannya dalam kegelapan, tidak di atas cahaya? Yang dimana kalau dalam kegelapan laisa bi kharijim minha, dia tidak mendapatkan jalan keluar, tidak tahu harus jalan kemana. Orang dalam kegelapan itu kan nggak ngerti, ya, arah mana, kiri, kanan, depan, belakang itu kemana, tidak tahu, namanya gelap. Ya. Maka di akhir dikatakan oleh Allah, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di akhir dikatakan bahwasanya orang-orang kafir itu menganggap apa yang dikerjakan itu baik. Ini orang kafir, padahal dia di dalam kegelapan. Dengan kondisi gelap mereka menganggap sesuatu, ya terus apa gunanya? Enggak kelihatan. Jadi orang-orang kafir ini yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali, tapi dianggap baik. Maka di sini dikatakan, di awal dikatakan bahwasanya Allah memberitahukan kepada kita, tidak sama orang yang dia itu dapat petunjuk, dapat ilmu, dapat cahaya, dibandingkan dengan orang yang tidak mendapatkan petunjuk, ilmu dan cahaya. Beda itu, dibedakan. Maka sebagaimana hadis juga, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadis At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bagaimanakah terjadinya yang dosa di dalam diri kita? Dosa itu kadang terjadi pada diri kita dan tidak hanya terjadi, bahkan berulang. Maka beliau mengingatkan pada kita, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, kalau dia melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa, ya termasuk kita, kalau kita melakukan satu dosa, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, maka akan ditorehkan satu titik hitam di dalam hati kita. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh. Kalau dia setelah melakukan dosa, kemudian ada titik di dalam hati ini, terus dia itu istighfar, dia itu taubat, meninggalkan dosa itu, maka dihapus lagi di dalam hati ini. Wa in ada, tapi kalau dia mengulanginya lagi, zida fiha. Wa in ada, jika dia mengulanginya lagi, apa? Zida fiha, maka akan ditambah titiknya. Mengulangi ditambah titiknya, mengulangi ditambah titiknya. Hatta ta'luwa qalbuh, hingga hatinya itu menjadi legam, hitam legam, karena semuanya titik-titik hitam. Maka dikatakan wa huwa ron, itulah namanya ron. Alladzi dzakarallah, yang Allah firmankan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, bahkan sebenarnya bal ron, sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah merupakan ron ini tadi. Apa yang mereka lakukan itu adalah
telah menutupi hati mereka, telah menjadi tutup bagi hati mereka. Hatinya sudah tertutup dengan titik-titik hitam yang banyak ini. Nah, kalau sudah hati ini tertutup dengan yang hitam, bagaimana akan bisa menerima ilmu? Susah, ya, karena hatinya sudah tertutup. Akan susah untuk menerima ilmu. Jangankan menerima ilmu, dia mau belajar saja susah, apalagi menerimanya. Keinginan untuk belajar saja juga susah. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Maka hati yang gelap lagi keras itu adalah hati yang menyedihkan, hati yang dimana dia susah untuk menerima cahaya. Yang bisa membuat hati ini kembali seperti semula ya ilmu, ya ilmu. Karena tadi dikatakan ketika ada titik, kalau dia mau segera istighfar taubat akan dia hilangkan. Maunya dia itu istighfar dan taubat karena tahu ilmunya. Jadi kalau kita memahami bahwasanya setiap hari di dalam hati kita ini akan ada peluang untuk kena titik hitam, maka ilmu yang kita miliki istighfar dan taubat jangan dihilangkan atau jangan terlupakan. Tahu ini salah, segera istighfar dan taubat. Salah, istighfar dan taubat. Ya, kalau kita meninggalkan istighfar dan taubat, akhirnya terkumpul yang namanya titik hitam ini. Itulah ilmu yang bisa menghilangkan titik hitam. Kalau punya ilmu akan istighfar dan taubat. Kalau enggak ya nanti malah semakin banyak. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah. Ketika seseorang itu melakukan dosa ini, maka ilmu yang dia miliki walaupun seakan-akan itu tidak hilang, ya seakan-akan tidak hilang, maka bisa jadi ilmu yang disampaikan itu tidak barokah. Bisa jadi tidak barokah. Ini mungkin nanti kita masuk kepada bagian yang berikutnya. Tadi yang pertama adalah yaitu apa? Ketika orang berbuat dosa ini terhalang dari ilmu. Kemudian berikutnya, ketika seseorang itu melakukan dosa, akibat buruknya adalah bisa terhalang dari rezeki. Bisa terhalang dari rezeki. Maka seorang yang dia itu melakukan perbuatan dosa atau maksiat akan terhalang baginya mendapatkan rezeki dari Allah, baik itu berupa harta, berupa kedudukan ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Ibnu Majah, beliau bersabda, innal abda la yahrumu rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba, sungguh dia akan terhalang mendapatkan rezeki dengan dosa yang dia perbuat. Ini dikatakan oleh beliau bahwasanya Allah akan menghalangi rezeki dikarenakan apa? Dosa yang kita perbuat. Seharusnya dapat rezeki karena berdosa akhirnya tidak jadi. Ya, terhalang dari rezeki ini. Maka dari itu ya ikhwah azani wa azakullah, semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masalah rezeki, jangan hanya sekedar saya sudah usaha ini, usaha itu, ya. Nanti kalau usaha ini dapat sekian dan seterusnya. Lupa kepada Allah taala. Ketika seorang melakukan usaha, dia sudah memplanning demikian, rencananya dapat demikian, ternyata di perjalanan dia itu nggak memperhatikan apakah itu benar atau salah, sehingga dia melakukan dosa. Bisa jadi gagal karena apa ya? Karena melakukan dosa ini. Nah, itu bisa menghalangi namanya rezeki. Ayo ikhwah azani azkullah, ada beberapa perkataan di antaranya disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah taala, yaitu suatu perkataan yang indah, ini dimana beliau mengatakan dalam kitab Sifatus Shaffah, bahwasanya beliau mengatakan apabila engkau tidak mampu qiyamul lail dan puasa, qiyam lail di waktu malam tentunya, dan puasa pada siang hari, maka ketahuilah bahwasanya engkau telah terhalangi oleh perbuatan dosa yang membelenggumu. Jadi ketika kita agak susah melakukan amalan kebaikan, ingat yang membuat kita berat karena dosa. Karena dosa. Jadi tidak perlu
cari-cari alasan yang lain, ya sudah, dosa kita ini yang masih banyak. Maka ketika kita semakin dimudahkan Allah Ta'ala melakukan perbuatan yang baik, ya, maka ini berarti kita atau dosa kita itu semakin dikurangi Allah Ta'ala. Dan terkait dengan rezeki, maka kembali yang kepada yang tadi itu, hendaklah kita itu apapun yang kita lakukan berupa rezeki ini itu ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Kalau itu tidak sukses, berarti kita mungkin nyerempet bahasanya, melakukan hal-hal yang menimbulkan dosa itu. Yang ketiga, ya ikhwah azani wa azakullah, dampak buruk dari dosa adalah bisa membuat lemah seseorang untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Bisa membuat lemah bagi seseorang untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi dia namanya mengagungkan Allah Ta'ala seharusnya dia ingat terus, tapi dia lemah, akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkait dengan hal ini, maka betapa banyak di dalam ayat yang kemudian mempertanyakan, yang kita jadikan koreksi, yang dimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67. Di Az-Zumar ayat 67 Allah berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ini dikarenakan apa? Karena dosa bisa jadi. Atau dalam ayat lain surat Nuh ayat yang ke-13 Allah berfirman, ma lakum la tarjunallaha wa qara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti ini menunjukkan tidak bisa mengagungkan Allah Ta'ala karena apa? Karena dosanya. Karena dosanya. Maka dijelaskan terkait dengan ayat itu, penjelasannya adalah sekiranya manusia ini mau membesarkan Allah, mengagungkan Allah Ta'ala, mengenali hak-haknya Allah Ta'ala, yaitu apa? Niscaya dia akan mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau kita misalkan mengenal Allah, mengagungkan Allah Ta'ala, pasti kita akan mentauhidkan Allah Ta'ala. Kita akan mentaati Allah Ta'ala. Kita akan mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini semuanya adalah tidak akan terwujud ketika seseorang itu masih bergelimang dengan yang namanya dosa. Maka hendaklah kita kikis yang namanya dosa-dosa ini. Kemudian yang keempat, ya ikhwah azani wa azakullah, ketika seorang masih bergelimang dengan yang namanya dosa, naudzubillah, ini akan bisa menghilangkan kelezatan di dalam beribadah, bisa menghilangkan kenikmatan di dalam beribadah. Nah, yang jadi pertanyaan, sudahkah kita merasakan nikmat, merasakan lezat ketika kita beribadah? Ya, maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan bahwasanya kelezatan dan rasa manis terdapat pada sebuah ibadah yang dilakukan. Jadi maksudnya itu bisa merasakan nikmat, lezat ketika beribadah. Maka beliau membawakan gambaran supaya kita paham, bukan seperti manisnya gula atau madu. Kalau kita ditanya, gimana rasanya? Manis. Kenapa manis? Ada gulanya atau ada madunya. Ya, itu secara abstrak kan, secara konkret kan demikian. Ya, kita bisa merasakan manisnya suatu minuman misalkan demikian. Maka yang dimaksud bukan ini, tapi manis yang lebih besar dari semua rasa manis. Dia katakan manis yang lebih besar dari semua rasa manis. Apa itu? Rasa manis yang didapati oleh seorang di dalam hatinya, kelezatan yang tidak setara dengan apapun. Jadi kelezatan, kemanisan yang ada di dalam hati ini lebih manis daripada yang fisik. Nah, sekarang ini orang-orang malah takut dengan yang manis, ya. Takut dengan yang manis-manis, ya, menghindari yang manis begitu. Ya, karena sudah apa?
sudah kebanyakan. Ya, sebenarnya seperti orang takut namanya diabetes, namanya gula itu. Ya itu sebenarnya nikmat Allah juga yang namanya gula, namanya ini nikmat. Tapi ketika pola makannya salah atau tidak teratur, pola hidupnya juga begitu, ya akhirnya seperti itu. Sehingga kadang-kadang kalau bagi anak pribadi ya artinya bahwasanya ketika orang itu dengan gencarnya untuk mengkampanyekan lah, ya menghindari gula dan yang lainnya, yaitu mereka memiliki niatan yang baik, kan, tapi sebenarnya itu justru hendaklah didudukkan kesalahannya itu karena memang biasanya sudah terlanjur. Ketika belum diinformasikan seperti itu yang bagus. Artinya jangan sampai ada image yang berlebihan ketika mengkampanyekan bahwasanya bahayanya gula itu demikian, seakan-akan itu tidak boleh minum dengan gula sama sekali, misalkan demikian. Ya gula itu halal, tetap halal, tapi memang efek. Kemudian ada yang namanya apalagi itu MSG, ya namanya ini dan itu. Ya kalau dipikir-pikir kalau semuanya tidak boleh, makanya rasanya apa nanti? kebanyakan garam juga nanti begini, ya makanya tawar-tawar saja kalau begitu, malah nggak merasakan kenikmatan. Ya intinya semuanya itu jangan berlebih. Nah, kembali kepada ini para jamaah, kelezatan yang kalau kita bisa merasakan secara fisik, maka sudahkah kita bisa merasakan secara hati kita, yaitu kelezatan di dalam masalah beribadah. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Wahab rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwasanya semua kenikmatan di dunia, kenikmatannya hanya sekali kemudian hilang. Semua kenikmatan di dunia ini sekali dan akan hilang, kecuali ibadah. Kenapa beliau katakan ibadah kecuali ibadah? Karena di dalam ibadah itu ada 3 kenikmatan. Ini harus kita betul-betul catat, pahami dan rasakan. Di mana yaitu masalah kenikmatan ibadah. Yang pertama yaitu nikmat ketika engkau sedang mengerjakannya. Jadi kenikmatan yang pertama adalah nikmat ketika kita sedang mengerjakan. Nah ini yang pertama ini para jamaah, sudahkah kita merasakan ketika kita melakukan ibadah kemudian merasa nikmat? Tahunya kita itu nikmat itu ketika apa? Ya ketika kita mungkin pas tidak bisa. Seharusnya bisa, kita tidak bisa mengerjakan. Nah itu akhirnya kita merasa, oh kemarin saya bisa kok sekarang tidak bisa ya. Tadi itu kecewa, tadi itu gelo, tadi itu. Maka merasakan nikmat yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu nikmatnya adalah nikmat ketika terkenang. Ketika mengenang kita melakukannya itu yang tadi kan kita katakan. Misalkan kemarin kita bisa melakukan ibadah yang baik, sekarang kok tidak bisa ya mengenang yang kemarin. Ya, mengenang yang kemarin untuk apa? Untuk kita bisa kembali seperti yang kemarin begitu. Ini adalah kenikmatan juga. Yang artinya kita itu bisa memiliki yaitu introspeksi diri kita seharusnya seperti itu. Ya, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan yang terakhir yang ketiga adalah saat mendapatkan pahala dari Allah. Yang ini tentunya kita tidak tahu. Ya, makanya kita berharap ibadah yang kita lakukan itu agar senantiasa mendapatkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan menukil perkataan dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jika engkau tidak mendapatkan dalam beramal itu, rasa manis di dalam beramal, yaitu manis di dalam hati kita, dan juga tidak mendapatkan kelapangan bagi dadamu,
maka hendaklah engkau waspada. Jadi sudah beribadah, sudah beramal, kok rasa-rasanya tidak ada efek ya, tidak ada efek. Artinya hati kita ya biasa saja, dada kita juga biasa saja, ya, tapi tidak ada rasa lebih. Maka waspadalah. Waspadalah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala itu pasti memberikan balasan bagi amal yang telah dikerjakan oleh pelakunya. Allah pasti akan memberikan balasan bagi seorang hamba yang melakukan amal ibadah di dunia ini. Dengan apa? Dengan rasa manis tadi, rasa lezat dalam hatinya, dan juga memiliki kelapangan dadanya itu. Maka kalau itu tidak dilakukan, tidak kita dapatkan, apa yang Allah berikan ini seharusnya diberikan, kita dapatkan, itu berarti bisa jadi amal kita itu tidak murni kepada Allah, bercampur kepada selain Allah, artinya tidak ikhlas, tidak ikhlas. Maka untuk bisa menimbulkan manisnya keimanan, manisnya kelezatan dalam masalah ibadah ini adalah bagaimanakah keikhlasan seseorang tersebut. Nah, ini yang akan bisa membuat yang namanya dosa ini akan terjauhkan. Kalau kita ternyata masih ada dosa, ya tidak bisa merasakan namanya kelezatan dalam beribadah. Berikutnya ya ikhwah azani wa azakullah, dampak buruk dari dosa itu akan bisa mempengaruhi sikap hamba yang lain terhadap pelakunya. Jadi ngefek kepada yang lainnya. Yang dosa dia, yang kena pengaruh bukan dia saja, bisa yang lainnya. Sikapnya dia sehingga berpengaruh kepada yang lainnya. Dalam hal apa ini? Di dalam masalah akhlak. Di dalam masalah akhlak. Maka ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang dosa, otomatis dia nanti biasanya akhlaknya itu tidak baik karena dirinya masih banyak dosa. Tapi sebaliknya kalau orang itu dia banyak pahalanya atau jauh dari dosa, akhlaknya adalah baik. Nah, minimal para jamaah, pengaruh dosa ini yang dilakukan oleh seseorang itu pengaruh kepada orang lain itu di sekelilingnya, di keluarganya. Bisa jadi di keluarganya. Apakah kepada suami atau istrinya, kepada anak-anaknya, kepada pembantunya, bahkan kepada orang lain, kepada tetangga. Ya. Dan bahkan kepada selain manusia, kepada hewan pun juga ngefek dosa ini. Ya, ngefek kepada selain manusia, kepada hewan ini. Orang berbuat dosa apa hubungannya dengan hewan padahal, ya? Maka dikatakan oleh sebagian salaf, mengatakan bahwasanya sungguh aku pernah berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, dan aku tahu dampak dari hal itu pada akhlak istriku dan hewan tungganganku. Ini saking telitinya ya kaum salaf itu ketika melakukan suatu perbuatan tidak benar, apa efek yang aku timbulkan? Oh, ternyata ngefek pada istriku jadi demikian, ngefek pada tungganganku. Ya, kalau dulu tunggangan kan memang hewan ya, kalau sekarang ya ngefeknya apa ya? Mogokan misalkan. Ya, itu ngefek seperti itu bisa jadi. Ya, ada suatu kisah juga dari para salaf. Ya, bosnya para salaf ini menceritakan ada seseorang yang suka mencelanya. Ada orang itu mencela orang salaf ini, padahal ia tidak melakukan hal buruk pada orang tersebut. Jadi bahasanya, oh, kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu disalahkan, tahu-tahu dicela, tahu-tahu bahasanya dilabrak kalau sekarang demikian, nggak ngerti itu padahal. Maka orang salaf ini ketika dicela oleh orang lain ini, maka ketika dicela itu diam saja, enggak digubris, enggak diperhatikan, tapi enggak ditanggapi, diam saja. Maka setelah selesai orang itu mencela, mencaci, sudah puas katakanlah, kemudian meninggalkannya, maka salaf ini berdoa. Ya, apa yang dikatakan? Ya Allah,
ampunilah dosaku, yang karena hal itu engkau memberikan kekuasaan pada orang lain untuk mengintimidasi diriku. Nah, ini yang tadi kita katakan, kalau ada orang mencela kita, jangan bingung dengan ucapan celaannya. Ya, anggap saja itu adalah koreksi bagi diri kita. Kalau memang itu benar, ya alhamdulillah, kita berterima kasih diingatkan. Kalau memang salah, alhamdulillah kita tidak melakukan hal itu. Nah, ketika kita tidak melakukan, ini lanjutannya. Maka salaf mengatakan di sini, ya Allah ampunilah dosaku, karena mungkin bisa jadi karena dosaku inilah sehingga orang itu mencelaku. Ya. Yang mungkin dosa ini dosa yang tidak kita ketahui apa itu. Nah, maka di sini dosa itu memang berakibat demikian, bisa mengaruhi sikap seorang hamba ini. Kemudian yang berikutnya, yaitu efek dosa itu adalah bisa mengakibatkan, membuahkan kehinaan, kerendahan. Membuahkan yang namanya kehinaan. Kalau kemuliaan lawan dari kehinaan, itu dikarenakan orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya kerendahan berarti sebaliknya, orang yang tidak taat kepada Allah taala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat ke-10. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a." Surat Fatir ayat ke-10 Allah berfirman, "Man kana yuridul izzah." Barang siapa yang menghendaki izzah, kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menginginkan kemuliaan, hendaklah dia menginginkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menginginkan kemuliaan dari selainnya, itu sama halnya dia menginginkan yang namanya kerendahan atau kehinaan. Misalkan ingin dimuliakan oleh manusia, iya memang di dunia mungkin dimuliakan. Karena dia ingin dimuliakan, akhirnya sudah melakukan apa saja yang diinginkan, melanggar syariatnya Allah dilakukan, yang penting dapat kemuliaan, maka hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf mengatakan dalam salah satu doanya, yaitu Allahumma a'izzani bi ta'atik wa la tudillani bi ma'siyatik. Ya Allah, a'izzani, muliakanlah aku bi ta'atika, dengan taat kepadamu. Ya, diajarkan doa yaitu, ya Allah muliakan aku dengan taat kepadamu. Wala tudillani bi ma'siyatik, jangan kau hinakan kami, hinakan aku dengan bermaksiat kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang taat, orang yang dia itu sregep bahasa kita, rajin beribadah kepada Ta'ala, mendapatkan kemuliaan. Adapun orang yang dia itu tidak taat, banyak melakukan kemaksiatan, mendapatkan yang namanya kehinaan. Itulah yang efek yang ke-6 insyaallah. Kemudian yang ke-7, efek dari dosa ini para jamaah, bisa menjadikan hati pelakunya sakit bahkan mati. Ya, kita sudah tahu bahwasanya di dalam bahasan tazkiyatun nafas, hati itu ada 3 macam, yaitu qalbun sahih atau qalbun salim, kemudian qalbun marid, dan qalbun mayyit. Hati yang sehat, selamat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Maka pelaku dosa ini ketika dia tidak mau segera untuk menghilangkan dosanya, maka hatinya bisa menjadi sakit bahkan sampai menjadi mati. Maka untuk bagi Allah lebih jelas, pada intinya bahwasanya ketika seseorang tertimpa satu yang katakanlah dosa begitu, maka hendaklah dia itu mengetahui bahwasanya itu adalah penyakit. Dosa ini adalah penyakit. Kalau namanya penyakit ini tidak segera diobati, bagaimana? Ya, semakin bertambah, semakin parah, semakin parah. Bahkan kalau tidak diobati lagi ya bisa mati. Ya, yang mati apanya? Hatinya.
Orangnya hidup segar bugar bisa jadi. Makanya ada istilah bahwasanya mayat hidup. Mayat mati hatinya tapi jasadnya hidup. Ya. Jadi namanya mayat hidup. Yang maksudnya adalah mayat itu yang jadi mayat adalah hatinya karena sudah mati tapi jasadnya hidup. Artinya dari itu orang-orang sudah tidak peduli dengan syariat. Kemudian yang kedelapan ya ikhwah azanillah, ini yang harus kita waspadai ketika seorang melakukan maksiat itu akan mendatangkan maksiat berikutnya. Orang melakukan dosa akan mendatangkan dosa yang berikutnya. Dan ini sangat jelas, terutama dosa yang namanya kadzib, dosa yang namanya kedustaan atau kebohongan. Coba kita perhatikan, orang kalau dia itu sekali berkata dusta, berkata bohong, itu kan dosa. Terus dia ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Apa kira-kira yang dia katakan? Apa dia akan jujur untuk mengatakan hal itu? Dia melakukan itu dosa, sudah dusta, akan mengatakan alasannya ini, yang kedua, yang ketiga. Tanya lagi alasan yang keempat. Semakin bertambah yang namanya dosa ini, ya, mendatangkan dosa-dosa yang setelahnya. Maka ini akibat yang sangat parah ketika seorang tidak segera sadar kalau perbuatannya salah, perbuatannya dosa, maka semakin bertambah. Kemudian yang ke-9 yang tadi kita katakan bisa menghilangkan berkah, bisa menghilangkan keberkahan. Mungkin barangnya atau hal jasadnya misalkan itu ada, orang itu sehat tapi tidak berkah. Tidak berkah artinya dia itu apa? Dia itu ternyata tidak dimudahkan untuk beribadah, ya. Ada juga misalkan tidak berkah di dalam masalah umur. Orang perbuatan itu hanya sekedar mencela, mengkritik orang dan yang lainnya, umurnya pendek, misalkan demikian, ya. Atau mesti dalam masalah rezeki, ya rezekinya masya Allah, ya, artinya dia itu orangnya kaya, tapi ternyata sambat saja. Orang kaya tapi sambat. Kenapa sambat? Ya karena kekayaannya dari semuanya kredit, rumahnya kredit, kendaraannya kredit, ya, harus bayar ini, harus bayar itu. Kelihatannya besar, ya, tapi ternyata kredit semua, ya sambat akhirnya. Yang mengkhawatirkan adalah keberkahan ilmu. Punya ilmu tapi tidak berkah, naudzubillah, ya. Punya ilmu tapi tidak berkah. Yang tadi kita contohkan apa? Akhirnya ngakali syariat. Kalau saya dosa ini, saya wudu sudah selesai. Ini namanya nggak berkah. Ya, dia salah memahami di dalam masalah keilmuannya ini dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Yang terakhir, efek daripada dosa adalah yang paling parah ini akan mendapatkan murkanya Allah Ta'ala, akan mendapatkan adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, ayat ke-14, surat An-Nisa 14, Allah berfirman, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Wa may ya'sillah, barang siapa bermaksiat kepada Allah wa rasulah dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar ketentuan-ketentuannya Allah, yudkhilhu nara, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak hanya dimasukkan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Tidak hanya kekal dalamnya, walahu adzabun muhin, dia akan mendapatkan adab yang menghinakan. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Itulah para jamaah ya ikhwah azanikullah, pembicaraan tentang masalah adzambu atau al-itsmu, yaitu masalah dosa. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari amalan-amalan yang menimbulkan dosa. Sebaliknya Allah mudahkan kita melaksanakan amalan yang mendatangkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari jamaah.
Ustadz, beberapa tahun lalu saya bekerja di PT 3 tahun lebih. Lingkup pekerjaan yang agama saya selalu dihina dan pelarangan sholat apalagi Jumatan. Singkat cerita, saya resign karena saya tahu pekerjaan ini tidak baik untuk agama saya. Namun sampai sekarang saya masih belum dapat pekerjaan. Saya paham ini takdir Allah dan pertanyaan saya, apakah ada doa yang baik untuk sebuah pekerjaan yang baik untuk saya, atau apakah ada amalan yang harus saya lakukan? Baik, jazakallahu khair, yassarallahu lahum. Kemudian semoga Allah mudahkan mereka siapa-siapa yang sedang mengalami yang demikian ini. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Memang yang namanya hidup itu adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Di antara ujiannya adalah ujian di dalam masalah pekerjaan. Yang pertama, kita jangan mempersempit rizkinya Allah, nikmatnya Allah dari pekerjaan di tempat-tempat tertentu saja. Seakan-akan para jamaah, ada orang yang dia itu mengatakan dirinya tidak bekerja kalau tidak di suatu instansi, kalau tidak di suatu lembaga. Itu seakan-akan dia tidak bekerja kalau tidak di situ. Kalau di situ dikatakan bekerja. Padahal yang namanya wira swasta, ya, itu lapangannya lebih luas. Lapangannya lebih luas. Maukah itu bisnis, maukah ini dan itu lebih luas. Dan dari sisi kebebasan, kalau di instansi lembaga otomatis ada aturan kan, aturan begini dan aturan begitu. Kalau misalkan kita qadarallah masuk di satu instansi yang tidak membolehkan ini dan itu, ya jangan salahkan instansinya, salahkan diri kita kenapa masuk di situ kan begitu. Ya sudah benar yang dilakukan ketika apa, tidak boleh sholat apalagi Jumatan antum keluar, itu bagus, itu memang harus dipilih begitu. Maka jangan sampai ada image bahwasanya rezeki saya itu di sana, enggak. Rezeki itu minallah, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita diperintahkan adalah ikhtiar atau berusaha atau bekerja. Tidak mengharuskan kita ada di satu tempat yang di situ adalah satu lembaga atau instansi. Dimanapun kita berada, yang penting kita berusaha untuk bisa bekerja. Maka di sini sebenarnya mendorong bagi orang-orang yang mereka itu misalkan kondisinya seperti yang ditanyakan, ya bagaimanakah dia itu melihat potensi dirinya, apa yang dimiliki kemampuannya, kemudian dia berusaha dari situ, berusaha dari potensi yang dia miliki. Contoh ringannya begini para jamaah, ada seseorang yang dia itu bekerja di suatu perusahaan atau suatu ya perusahaan lah, instansi begitu. Dia bekerja di sana itu misalkan bagian, ya misalkan katakanlah dia di bagian menangani apa begitu ya. Ambillah misalkan dia bagian pengawasan misalkan, ya. Maka dengan pengalaman pengawasannya itu dia tahu bagaimanakah pekerjaan-pekerjaan yang di bawahnya itu. Maka ketika ternyata di situ nggak kondusif, dia harus keluar. Apa yang harus dilakukan? Keilmuan dia di dalam pengawasan ini, maka dia bisa membentuk bahasanya yaitu lembaga sendiri yang kecil-kecilan, yang dia punya ilmunya sehingga dia misalkan bidangnya industri, ya bagaimanakah dia hubungan dengan orang-orang industri yang di situ mungkin ada bisa dijadikan klien atau dijadikan rekan bisnis dan yang lainnya. Intinya kita mandiri. Jangan sampai kita hanya berpangku tangan atau kita hanya memfokuskan saya harus kerja di tempat ini, di tempat itu. Karena kadang-kadang pikirannya begini para jamaah, orang itu nggak mau repot, nggak mau resiko, pinginnya yang jelas kan begitu, yang pasti begitu. Sehingga ketika dia itu di suatu lembaga, maka dia pasti gaji per bulannya demikian sekian, ya dia pasti
mendapatkannya. Ketika tidak di instansi dia tidak pasti. Pertanyaannya, yang pasti itu apa sudah pasti? Yang tidak pasti apa mesti tidak pasti? Ya dijawab sendiri ya. Yang pasti saja mendapatkan gaji per bulan demikian, itu bisa jadi tidak pastinya apa? Tidak pastinya itu bisa jadi yang diterima itu kadang nggak cukup Mas Ian. Kadang tidak cukup. Harus mikirkan tambahannya. Berarti kan tidak pasti yang dari lembaga. Kan harus mikir tambahan lagi. Ya. Sebaliknya ketika yang di luar, yang tidak di instansi itu, ya kadang-kadang tidak pasti, kadang dapat sekian, tidak dapat sekian. Tapi ya Masya Allah, ketika dia itu benar-benar benar dalam pekerjaannya, dia pasti bisa mencukupi keluarganya, ya, bahkan bisa nabung. Nah inilah rizqun minallah, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tadi pertanyaannya apakah ada doa-doa khusus, amalan-amalan khusus, jawabannya itu tidak ada, ya. Karena nanti kalau memberikan amalan khusus ini berarti sesuatu yang umum dikhususkan, tidak boleh. Kembali kepada keyakinan penanya dan yang lainnya. Kemudian berdoa sesuai dengan keinginannya. Penginnya bagaimana? Berdoa. Setelah berdoa, lakukan atau amalkan atau usahakan. Ya, yang penting ketika kita tidak terlalu bergantung kepada orang lain dan kita bisa melakukan sendiri, lakukan. Tapi kalau masih bergantung kepada orang lain, artinya kita masih katakanlah belum punya kemampuan modal dan yang lainnya, ya cari tempat yang itu membuat diri kita tidak terbebani lagi dengan syariat-syariat yang ada. Jadi jangan sampai keluar satu perusahaan masuk yang lain aturannya mirip, ya membuang-buang waktu saja nanti. Maka cari yang lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ditanyakan juga apa amalannya Ustaz yang mungkin bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Semua amalan, apakah itu atau yang lainnya, maka awalilah dengan doa. Awalilah dengan doa. Berdoa apa? Berdoa yang kita inginkan. Kita mau ingin apa, mau pengen jadi apa, doa kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang pertama dan utama adalah berdoa. Jangan jadikan amalan yang terakhir. Jangan jadikan doa yang terakhir. Amalan doa ini adalah amalan yang pertama dan utama. Jadi sebelum kita lakukan amalan apapun, berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu menunjukkan apa? Ta'aluk kita, ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Setelah kita berdoa, maka kemudian lakukan usaha, lakukan ikhtiar, apa yang bisa kita lakukan. Ya, Anda tidak bisa mengatakan lakukan itu karena memang Anda bukan ahlinya. Ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan dan senantiasa tawakal kepada Allah Ta'ala. Kalau amalan-amalan secara ibadah, ya amalan-amalan sudah kita lakukan seperti biasa. Jadi doa itu bisa kita lakukan ketika kita misalkan di waktu menunggu adzan, menunggu iqamat, antara adzan dan iqamat berdoa. Ya, maka amalan-amalan ibadah itu terus dilakukan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau amalan-amalan khusus melakukan ini, amalan ini, mengamalkan baca ini, baca itu, ya Allah a'lam, Anda tidak punya itu, tidak tahu. Ya, intinya adalah berdoa, kemudian yakin Allah akan memberikan jalan keluar, kemudian lakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dalilnya kita sudah tahu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kalau masalah rezeki yang di akhir ini. Tapi di awal dengan takwa. Takwa itu apa? Melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan sedikit saya tambahkan di situ, wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Artinya apa? Kalau dia ingin mendapatkan jalan keluar, syaratnya takwa. Syaratnya adalah
ketakwaan ini. Allah tidak akan berikan jalan keluar kalau tidak menjalankan namanya ketakwaan ini. Ya, ketakwaan ini. Maka ketakwaan itu adalah kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, kunci untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, jika ibu sering memaksakan kehendaknya pada anak pada hal yang bersifat mubah, lalu anak menolaknya dan sang ibu menangis, apakah ini termasuk dosa? Apakah anak berdosa dengan menolak keinginan ibu tersebut? Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaannya, selama permintaan dari seorang ibu, ya, itu tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, itu yang diutamakan. Itu yang diutamakan. Yang penting adalah permintaannya tidak berupa permintaan yang mengandung dosa atau maksiat, ya. Maka apapun yang diinginkan oleh orang tua, khususnya ibu, maka itu dahulukan. Dan kita jangan mendahulukan keinginan pribadi kita, keinginan diri kita sendiri. Kecuali kalau memang keinginannya seorang ibu ini adalah mengandung dosa, mengandung kemaksiatan, ya, maka kita tidak boleh untuk mentaatinya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hal yang mubah itu hukumnya begini. Ketika ibu menyuruh kita atau memerintahkan kita melakukan hal yang mubah, jangan dilihat amalan mubahnya, tapi ketaatan kepada seorang ibu dalam arti berbakti kepada seorang ibu atau orang tua itu yang lebih wajib. Jadi itu wajib dikarenakan permintaan dari orang tua kita, meskipun amalannya hukumnya secara mubah. Tapi kalau memang orang tua merintahkan kita, ternyata itu adalah amalan yang mengandung dosa, maka tolak dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Jadi utamakanlah ketaatan kita atau bakti kita kepada orang tua ketika yang diminta adalah sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari ruangan, barangkali ada yang mau bertanya. Masih ada? Oh, ada. Ada satu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Kalau misalnya kita dicela, dicaci, terus gak bales, terus akhirnya yang mencela itu malah justru merendahkan kita terus gitu loh. Itu bagaimana Ustadz? Nah, itu, terima kasih Ustadz. Ya. Kalau kita dicela, kita balas, malah akhirnya yang mencela kita mencela kita terus, merendahkan terus. Jadi anak sampaikan, ya itulah akibatnya. Itulah akibatnya kalau kita ngelayani, kalau kita ngeladeni suatu celaan, maka keinginan orang yang mencela, kita harus paham di sini. Orang yang dia itu sedang mencela, keinginannya apa sih orang yang mencela itu? Diterima omongannya dan kita tidak membantahnya. Istilahnya kalau mau menyalahkan kita, dia yang mengatakan kamu itu salah. Ya, kalau kita tidak membantah, ya sudah, berarti dia sudah mencapai tujuannya. Tapi kalau dia mengatakan kamu itu salah, kita bantah, lo enggak, saya enggak salah, lo enggak, kan kamu begini, nambah ini. Tadi tekan seperti ini, ya berkembang terus begitu. Dia akan semakin bahasanya merajalela untuk celaan-celaan yang kadang-kadang wis gak kepikiran begitu. Itu dikarenakan apa? Respon dari kita. Karena kita respon suatu celaan tersebut. Jadi ininya gini ya ikhwah. Celaan orang lain pada diri kita itu tidak akan merendahkan derajat kita. Tidak akan merendahkan derajat kita. Celaan dari orang lain itu yang harus dipegang dulu. Kalau kita memahami itu, celaan orang lain tidak merendahkan derajat kita, ya tidak perlu ditanggapi. Ketika kita menanggapi, maka justru celaannya semakin bertambah, semakin
bertambah, bertambah dan bertambah. Ya memang tidak mudah sih, ya, tidak mudah untuk menahan nafsu, tidak membantah, tidak menjawab, itu tidak mudah. Tapi ilmu ini harus diketahui. Jadi ketika ada orang tadi kita sebutkan di sini ya, seorang ulama dicela begini, ya dia diam saja, meskipun mungkin dia tidak melakukan, tapi kemudian berdoa apa? Ya Allah, ampunilah dosaku, dikarenakan mungkin karena dosaku sehingga orang itu mengintimidasiku. Dia punya kekuasaan untuk mengintimidasiku, ya persis seperti yang ditanyakan. Ya, itu padahal ulama ini tidak membalas, apalagi membalas. Semakin banyak nanti yang mengintimidasi. Ketika orang mencela kita, kita balas, dia misalkan kalah, tidak berhenti, dia akan mencari yang lainnya, mencari temannya yang katakanlah membantu dia untuk mencela lagi, dan akan tidak pernah selesai. Tapi kalau kita misalkan diamkan, kemudian kita tidak membantahnya, tidak meresponnya, insya Allah sudah cepat selesai. Kalau ternyata kita tidak melakukannya, nanti dia akan sadar dia yang salah, misalkan dia akan minta maaf, ya. Maka dari itu ya ikhwah, yang dibutuhkan adalah menahan diri. Menahan diri itu artinya apa? Ya sabar. Menahan diri dari hal-hal yang kita mendapatkan ujian ini harus sabar itu. Ya, jadi tidak salah kalau misalkan kita semakin membalas dia semakin nemen begitu, itu ya memang itu akibatnya. Kalau kita bisa sabar, menahan diri, tidak meladeni, ya insya Allah orang akan tahu sendiri siapa dia dan siapa kita, siapa yang salah dan siapa yang benar, itu orang akan mengetahuinya. Walhasil intinya yang kita sampaikan bahwasanya celaan orang lain itu tidak akan menghinakan diri kita, hanya karena mungkin kita itu merasa malu, ya, dia mengatakan itu, akhirnya kita membalas, kita meresponnya. Lebih baik kita itu sabar untuk tidak merespon, tidak membalas, ya itu jalan yang terbaik. Kalau memang dibutuhkan kita itu membalas, jangan saat dia mencela. Kalau memang dibutuhkan kita ingin bahasanya mengklarifikasi, jangan saat dia mencela itu. Biarkan dulu sampai selesai. Tunggu lain waktu yang agak tenang, kita datangi sendiri. Kita datangi bahasanya 4 mata dengan dia. Kita klarifikasi, kenapa sih kemarin kok saya antum salahkan begini dan begitu. Kalau dia sedang tenang, dia nanti akan introspeksi juga, ya. Kalau emang dia masih katakanlah tetap pada pendapatnya, oh karena kamu begini-begini, oh berarti saya salah ini ya, saya salah itu ya, saya begini ya, iya kamu begitu ya, sudah saya minta maaf. Kalau begitu dia maafkan, ya gitu, minta maaf kan sudah selesai. Aslinya begitu aja. Aslinya begitu gitu loh. Meskipun kita tidak salah minta maaf, apa salahnya? Ya. Meskipun kita tidak salah minta maaf, tidak ada salahnya. Itu adalah bahasanya itu apa namanya? Kebesaran hati kita. Kebesaran kita demikian. Begitu Pak Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita cukupkan ya. Sampai di sini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.